Hari ini kita akan bahas tentang satu hal yang cukup bagus ya, namanya tentang bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur adalah menikmati yang Tuhan berikan kepada kita dan bisa bersyukur, berterima kasih karena kita bisa mengapresiasi apa yang kita miliki. Nah, banyak orang di luar sana lupa untuk bersyukur. Saya selalu mengatakan bahwa bersyukur itu adalah passwordnya sukses. Kalau Anda tidak bisa bersyukur, Anda tidak bisa sukses. Kenapa? Karena dengan Anda bersyukur, Anda bisa lebih sensitif dengan peluang. Anda bisa lebih sensitif melihat orang yang baik dan orang yang kurang baik. Dengan Anda bersyukur, Anda bisa lebih netral. Karena orang yang bersyukur melihat segala sesuatu secara netral. Melihat makanan sebagai satu hal yang netral, melihat rumah menjadi satu hal yang netral, melihat mobil menjadi satu hal yang netral. Orang yang tidak tahu cara bersyukur melihat mobil untuk menonjolkan kemewahan, melihat makan untuk pemuas nafsu, melihat rumah untuk menunjukkan gengsi. Jadi akhirnya fungsi utamanya terlewatkan. Nah, saya pernah mendapatkan sebuah nasihat, ya, nasihatnya dari salah satu orang di Tibet tentang bersyukur. Dan menurut saya rupanya sangat powerful, dan ketika saya mempraktekkan hasilnya sangat luar biasa. Saya mengajarkan ini juga ke klien-klien saya. Katanya begini, orang yang bersyukur, semakin bertanggung jawab. Makin bersyukur, makin bertanggung jawab. Semakin orang itu bersyukur punya anak, semakin bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Semakin bersyukur punya bisnis, semakin bertanggung jawab dengan bisnisnya. Semakin bersyukur dan bersyukur karena memiliki suami dan istri, pastinya semakin bertanggung jawab dengan suami dan istrinya. Lalu orang yang bertanggung jawab karena bersyukur melahirkan sikap atau sifat antusias. Jadi orang yang bertanggung jawab dan bersyukur tercermin dari wajahnya antusias, wajahnya lebih ceria, wajahnya kalau melakukan segala sesuatu dengan penuh keseriusan, tetapi di sisi lain dengan penuh keriangan, hatinya bahagia, hatinya riang. Nah, yang menarik adalah orang-orang antusias inilah yang lebih bisa diandalkan. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita melatih agar kita bisa lebih bersyukur? Saya punya 7 tahap, 7 level exercise. Exercise yang pertama adalah menjadi sadar atau awareness exercise. Awareness exercise adalah kita membuat list. Kalau Anda mau cek, Anda mau ikuti exercise ini, dan saya akan memberikan langkah demi langkahnya kepada Anda. Langkah yang pertama adalah Anda ambil kertas kosong, lalu kemudian duduk di tempat yang sepi, kemudian Anda menuliskan segala sesuatu yang Anda syukuri. Langkah pertama itu. Oke? Langkah kedua adalah agar Anda bisa membuat rasa syukur Anda bisa jadi duit, bisa menjadi kekayaan, bisa menjadi kesuksesan. Anda membuat list semua skill yang pernah Anda kumpulkan dari awal Anda hidup, lahir, sampai hari ini. Anda kumpulkan semua skill yang pernah Anda miliki, yang pernah Anda ketahui, dan jangan dilewatkan. Dengan Anda membuat list, Anda diajak untuk bersyukur dengan list tersebut. Misalnya, saya waktu kecil bisa bikin layangan, saya waktu kecil bisa bikin katakan bisa bikin boneka tanah liat, saya bisa bikin mobil-mobilan dari kayu, saya bisa berenang di kali, saya bisa nyelam, saya bisa macam-macam. Dan kalau kita list semuanya, dan Anda bisa mengapresiasi setiap skill, Anda bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah memberikan skill tersebut. Langkah yang ketiga adalah mengukur mana-mana skill yang bisa Anda gunakan untuk dijadikan sebagai bisnis
atau mana-mana skill-skill yang menurut Anda bermanfaat untuk lebih banyak orang. Nah, step yang keempat adalah mempraktekkan skill tersebut dan mempersembahkan skill tersebut ke orang yang lebih banyak. Misalnya, saya ternyata dari kecil punya kelebihan bisa mengajarkan kepada orang untuk melakukan atau mempersimpel hal yang rumit. Jadi misalnya ada pelajaran yang susah, saya bisa membantu orang untuk bisa berpikir dengan lebih sederhana. Ada bisnis lebih rumit untuk dipikirkan, gimana caranya disederhanakan. Dan akhirnya orang jadi lebih mengerti filosofinya. Dan apa yang saya lakukan, saya membuat channel YouTube, saya membuat video-video, saya bikin apps, dan ini semua saya berikan for free. Jadi langkah kelima adalah Anda harus mau memberikan skill terbaik Anda for free, yang saya sebut sedekah kemampuan. Anda bersedekah atas apa yang sudah Anda miliki. Kalau Anda jago masak, Anda tawarkan untuk masak gratis. Kalau Anda jago bawa mobil, Anda tawarkan untuk membawa mobil secara gratis, dan seterusnya. Nah, yang keenam adalah Anda melihat respons. Biasanya orang yang memberikan segala sesuatu for free dapat dua respons. Respons yang pertama adalah ada banyak orang yang menghargai Anda, mengapresiasi Anda. Lalu kemudian respons yang kedua akan ada orang-orang yang melihat skill Anda dan juga mau bekerja sama dengan Anda. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, silahkan Anda ciptakan peluang-peluang dari semua skill yang sudah Anda pakai, di mana orang sudah menikmati skill-skill Anda, di mana orang-orang sudah melihat kehebatan-kehebatan Anda. Lalu kemudian Anda bisa menciptakan potensi Anda yang lebih besar lagi karena Anda bersyukur dengan skill-skill yang Anda miliki. Riset menunjukkan bahwa orang yang bersyukur memiliki 5 kelebihan. Kelebihan yang pertama, tidurnya nyenyak. Kelebihan yang kedua, bebas dari hipertensi. Kelebihan yang ketiga, mereka memiliki kemampuan untuk menjaga energi. Nah, skill yang keempat adalah bebas stres. Dan skill yang kelima, lebih sabar. Teman-teman, video singkat ini adalah untuk mengajak teman-teman lebih bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki dan mengapresiasi apapun yang ada di depan Anda. Bukan hanya sekedar Anda apresiasi, tapi juga bersyukur. Karena Tuhan memberikan kita kelimpahan, memberikan kita kesempatan, baik dalam bentuk hal positif ataupun hal negatif. Karena bayangkan, hal negatif pun adalah hal yang bisa kita syukuri. Kalau Anda nggak bisa lapar, Anda nggak pernah bisa merasa lapar, Anda tidak bisa menikmati nikmatnya makan sederhana. Anda tidak bisa haus, Anda tidak bisa menikmati nikmatnya melepaskan dahaga. Anda tidak pernah merasa capek, Anda tidak pernah merasa letih, Anda tidak pernah merasakan nikmatnya istirahat. Jadi hal negatif bisa menjadi hal positif kalau Anda menjaga diri Anda untuk tetap bersyukur.